Bagaimana kabar Anda hari ini? Apakah Anda sudah bahagia hari ini? Jangan lupa bahagia. Hal-hal tersebut seringkali kita dengar dalam beberapa tahun terakhir mengenai bagaimana seseorang diberikan semacam kalimat imperatif atau diminta untuk menjadi orang yang bahagia. Hal ini begitu menarik untuk kita pahami lebih jauh. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan bahagia ketika orang ngomong jangan lupa bahagia, dan kenapa ucapan-ucapan seperti itu menjadi ucapan yang seakan-akan dibicarakan entah dari level orang yang tertinggi di negara ini sampai kemudian sampai ke ibu-ibu kompleks, kira-kira seperti itu. Kemudian ketika kita mencari mengenai sebenarnya jangan lupa bahagia ini, bagaimana sih itu kemudian dibicarakan dalam media kita gitu. Ketika kita mencari di mesin pencari dan menggunakan Google Trend, kita akan menemukan bahwa kalimat tersebut, kalimat jangan lupa bahagia, itu mencapai puncaknya pada tahun 2017. Sama dengan ketika kita mencari dengan keyword bahagia, kita juga akan menemukan bahwa pada April 2017 kata tersebut menjadi kata yang punya rating tertinggi selama 2004 sampai hari ini gitu ya. Bahagia ini menjadi level tertinggi ketika dia pada tahun 2017. Yang menarik untuk dipahami lebih jauh sebenarnya bagaimana sih kemudian ini di dalam psikologi dibicarakan gitu ya. Bahagia itu apa sih? Nah, di sini saya bersama Pak Didik akan bicara soal tersebut. Kira-kira gimana Pak Didik? Kenapa sih kok di psikologi itu kok seneng banget gitu ya ngomong soal bahagia atau happy banget bicara soal happiness gitu ya kira-kira? Ya, sebetulnya pembicaraan tentang kebahagiaan dalam psikologi itu juga perkembangan baru. Sebelumnya kita itu lebih banyak membicarakan soal, kalau kita mengatakan tentang kesehatan mental, itu berarti orang yang tidak mengalami penderitaan. Jadi yang menjadi fokus adalah seberapa banyak orang mengalami penderitaan. Itu studi-studi awalan begitu. Kalau kita melihat ke beberapa teori dasar kan begitu. Psikoanalisis misalnya, ketika dia memotret manusia, dia akan melihat banyak hal yang buruk tentang manusia, mulai dari dorongan nafsu, lalu rasa bersalah, kecemasan, dan seterusnya. Nah, pada perubahan berikutnya, ketika katakanlah orang mulai bersikap kritis terhadap psikoanalisis dan mencoba menandinginya misalnya, lalu muncul psikologi humanistik. Itu mulai melihat potensi-potensi manusia. Nah, lalu baru pada 10 tahun terakhir, mungkin 20 tahun terakhir itu berkembang dari psikologi humanistik itu berkembang menjadi psikologi positif. Nah, dari situ saya kira ada banyak studi mengenai itu. Biasanya lalu dikaitkan dengan kesehatan mental misalnya. Dan salah satu indikator yang dipakai untuk kesehatan mental sekarang adalah kebahagiaan atau kepuasan terhadap hidup seseorang. Itu kira-kira. Menarik yang disampaikan Pak Didik itu ya, kira-kira teman. Ketika kita menelusuri soal kebahagiaan, kita akan menemukan bahwa pada tahun 2012 dalam level global gitu ya, sudah mulai ada World Happiness Report atau laporan mengenai kebahagiaan dalam level global gitu ya, yang kemudian membedakan antar negara mana yang lebih bahagia, mana yang lebih nggak bahagia, kira-kira seperti itu. Tetapi sebagaimana tadi disampaikan Pak Didi, apakah kemudian kita bisa mengatakan bahwa kebahagiaan dalam sudut pandang psikologi ini bisa dipahami dalam kerangka bahwa tidak adanya penderitaan seperti itu atau gimana? Gini, kalau sebagai counter, sebenarnya sebagai counter ya, terhadap teori psikologi yang lebih mementingkan tadi psikoanalitik tadi, lalu muncul model yang mementingkan sesuatu yang lebih tinggi. Anggap saja ini kita berada di wilayah normal, lalu psikologi itu sebelumnya meneliti yang bagian bawah, lalu sekarang orang mulai tertarik untuk meneliti yang di atas. Artinya lalu kebahagiaan menjadi cukup penting kan? Nah, apakah artinya kebahagiaan itu bebas penderitaan? Itu salah satu meaning saya kira, salah satu maknanya begitu. Hanya kalau kita melihat tentang bagaimana orang mengukur kebahagiaan, itu kebanyakan adalah
dengan meminta orang untuk melihat seberapa puas dirinya terhadap kehidupan yang dia jalaninya. Artinya dalam pengukuran yang kita pakai itu adalah melihat secara global, secara keseluruhan saya itu merasa puas atau tidak. Itu yang paling awal, pengukuran yang sekarang kita sebut sebagai kesejahteraan psikologis. Itu subjective well-being. Nah, hanya sebenarnya bentuk yang lebih konkret kebahagiaan itu adalah ketika orang melakukan aktivitas dan berhasil. Artinya orang punya goal tertentu. Ketika dia melakukan aktivitas itu lalu dia berhasil mencapai tujuannya, dia akan mengalami pleasure. Orang menyebut pleasure atau kebahagiaan. Nah, kalau kita mempertimbangkan berbagai studi itu, kita tidak bisa mengatakan bahwa kebahagiaan itu artinya memang betul-betul bebas dari penderitaan. Karena ada kemungkinan tadi, ketika orang menilai diri, itu kan orang membandingkan diri dengan orang lain. Nah, pembandingan dengan orang lain itu kan bisa berbeda-beda. Saya membandingkan dengan orang yang paling buruk di dunia, maka saya jadi orang yang tampan. Kira-kira kan begitu. Nah, pada titik itulah ada kemungkinan orang mulai bertanya, bisa jadi bahagia itu ada unsur ilusi. Kira-kira mungkin kalau kita melihat urutannya begitu. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh soal ilusi, artinya ketika kita bicara soal kebahagiaan, kemudian indikatornya adalah 1, tidak ada kesengsaraan, 2 adalah bahwa ada semacam kepuasan gitu ya. Terus yang ketiga bahwa aktivitas ini, suatu aktivitas itu mendatangkan kebahagiaan. Artinya di sana ada upaya-upaya atau kehendak untuk menuju kebahagiaan gitu ya. Dan kemudian apakah ini juga kaitannya mungkin dengan yang soal keberartian diri gitu ya, artinya kemudian nanti. Nah, ini ada satu mungkin satu film yang sangat terkenal gitu ya. Kalau kita mungkin pernah melihat satu judul film, judulnya Pursuit of Happiness gitu ya. Ini satu film yang kira-kira menceritakan Christopher Gardner gitu ya. Dia seorang broker pialang saham gitu ya dari Amerika. Pada tahun 2006 film ini dibuat gitu ya, yang kemudian mendapatkan atensi seluruh masyarakat global gitu ya. Artinya mendapatkan atensi itu karena dia punya rating yang cukup memadai dalam level global. Dan di sana diceritakan kemudian Christopher Gardner ini dari yang sangat miskin menjadi orang yang sangat kaya, menjadi seorang pialang saham gitu ya. Dan yang menarik dalam wawancaranya, beberapa wawancara yang dilakukan terhadap Christopher Gardner gitu ya, yang dia diperankan oleh aktor yang sangat terkenal namanya Will Smith gitu ya. Si Christopher ini mengatakan bahwa dia memang sengaja mau memberi judulnya dengan Pursuit of Happiness, dengan happy-nya bukan HAPPI gitu ya, tapi HAPPY gitu ya, happy gitu ya, happiness gitu ya. Jadi dia mengatakan begini kira-kira Pak, bahwa yang dinamakan dengan kebahagiaan itu ditentukan oleh Y gitu ya. Y itu siapa sih? You atau your gitu ya. Artinya your happiness is your responsibility, kira-kira seperti itu. Apakah ini ada perubahan hal-hal ketika orang memahami mengenai kebahagiaan yang ini hari ini gitu ya, setidaknya dipahami dalam level yang sangat individual gitu ya, ditentukan, dan tadi kaitannya dengan mungkin dengan ilusi gitu ya. Apakah ini yang kemudian memungkinkan adanya ilusi-ilusi soal kebahagiaan yang tadi disampaikan terakhir? Kalau melihat film itu itu kan film Amerika, dan katakanlah salah satu mimpi Amerika itu kan ya, selain kekayaan, tentu saja mereka punya mimpi tentang kebahagiaan, dan kayaknya itu menjadi ideologi yang cukup kuat di Amerika, bahwa orang itu haruslah bahagia gitu. Bahkan kalau mungkin sampai di tempat kita itu lalu ya menjadi semacam keharusan. Misalnya pada pembukaan tadi Mas Albert mengatakan tentang sudahkah Anda bahagia, itu kan pertanyaan itu kan juga menjadi semacam standar. Nah, pada titik itu kan dia sudah menjadi ukuran untuk diri kita. Lalu kaitannya dengan apa? Positive illusion. Nah, studi positive illusion itu kan pertanyaannya sederhana, misalnya bertanya begini, dibandingkan orang rata-rata, kemampuan Anda itu seberapa tingginya? Lalu sebagian orang
menariknya adalah menjawab lebih tinggi. Itu salah satu indikatornya adalah itu, merasa diri lebih baik. Lalu yang kedua adalah yang disebut optimisme. Nah, orang merasa bahwa apa yang akan terjadi itu di kemudian hari itu pastilah akan baik. Kemudian yang ketiga saya kira tentang kontrol, kendali. Perasaan bahwa saya mampu mengendalikan hidup saya. Nah, kalau melihat ketiga itu, sebenarnya itu gambaran yang cukup dekat dengan apa yang dianggap sebagai pursuit of happiness, semacam apa? Mengejar kebahagiaan. Mengejar kebahagiaan. Dan yang menariknya gitu ya, mengejar kebahagiaan ini mungkin nggak tahu apakah ini sebuah kebetulan atau bukan, itu kan juga orang mulai merayakan gitu ya, ketika dia muncul sebagai salah satu terma atau istilah yang sangat penting di dalam World Economic Forum gitu ya, kira-kira yang forum para pemimpin dunia, para pengusaha dunia, dan yang berupaya untuk kira-kira membuat dunia ini menjadi lebih secara finansial. Apakah ini juga kemudian ketika pada tahun 2014 itu World Economic Forum itu mengadakan pertemuan dan mengundang salah satu orang paling bahagia sedunia gitu ya, Matthew Richard gitu ya namanya. Ini apakah kebahagiaan ini artinya sehari ini gitu ya menjadi satu norma baru yang menggantikan soal profesionalitas dan kesuksesan dalam dunia kerja gitu juga? Atau nggak harus kerja lah, mungkin dalam segala hal lingkup hidup kita gitu. Ya kira-kira apa ya, studi-studi tentang kebahagiaan itu misalnya muncul bersamaan dengan itu, kritik orang terhadap materialisme, pengejaran kesuksesan. Jadi semacam orang memindah dari model keberhasilan itu adalah memperoleh banyak kekayaan, lalu ketika banyak hal yang sudah dicapai oleh negara-negara kaya itu, lalu orang mulai berpikir bahwa bukan itu, tapi adalah kebahagiaan. Nah, sayangnya ketika itu mungkin dibawa ke wilayah-wilayah di mana kesuksesan ekonomi belum terjadi, ya itu bisa jadi akan membelokkan perhatian orang. Ya. Kemungkinan buruknya kan begitu, ya. Bahwa itu lalu orang ya yang penting bahagia gitu kan. Oke, saya menggarisbawahi bahwa ini kemudian mungkin bahagia itu juga satu norma yang nggak relevan gitu ya. Maksudnya ketika itu dipraktikkan, yang tadi pertama muncul di entah ya itu di daerah Eropa maupun Amerika yang secara ekonomi atau secara secara finansial tercukupi gitu ya. Yang tadi juga ketika kita ngomong soal The Pursuit of Happiness dan filmnya dengan Christopher Gardner dan Will Smith sebagai pemerannya, itu juga saya ingat waktu itu di Oprah Winfrey gitu ya, si Will Smith ini diwawancarai, kenapa sih ini kok bisa menjadi film yang sangat laku gitu ya. Dia menjawab kira-kira ya ini mempersonifikasikan dari mimpi-mimpi Amerika gitu ya, personified of American dreams gitu ya. Artinya kemudian makanya ini sangat diterima gitu ya kira-kira. Nah artinya kemudian ketika ada problem yang seperti itu, sebenarnya kan ada problem ketimpangan gitu ya, kalau dalam yang dikatakan Pak Didi tadi, bahwa itu ya itu kan Amerika, itu kan Eropa, ketika mereka mulai bicara soal demokratisasi dan secara khusus soal kebahagiaan, itu akan menjadi masuk akal karena konteksnya memang ya orang sudah secara ekonomi nggak terlalu berpikir gitu ya. Dan ketika diterapkan di dalam Global South gitu ya, yang artinya kemudian ada Amerika Latin, Indonesia, Afrika gitu ya, itu menjadi nggak relevan gitu ya. Meskipun gitu ya, data menunjukkan bahwa sebenarnya ketimpangan di Amerika itu juga cukup tinggi gitu ya. Nah itu problemnya ketika kebahagiaan ini diterapkan atau kita tanpa menyortir, tanpa ada filter, terus kemudian itu ya sudah, memang itu norma dunia kita hari ini, ada yang namanya World Happiness Report tadi lah, itu ketika ditempatkan dalam konteks kita kira-kira akan gimana Pak? Maksudnya masa depan kebahagiaan ini gimana gitu ya kira-kira? Mungkin ya, ada nggak? Sebelum masuk ke problematisnya ya, kebahagiaan itu juga secara psikologis memang penting. Maksudnya dalam konteks kesehatan mental, dia bisa melindungi orang dari tekanan-tekanan, dari stres. Ketika orang punya istilahnya kayak tabungan kebahagiaan, itu dia lebih mudah sebetulnya. Artinya
kita tidak bisa mengatakan bahwa itu sepenuhnya ilusi. Karena ya ada, kebahagiaan itu juga timbul dari pengalaman-pengalaman sehari-hari. Ketika orang berhasil melakukan sesuatu, dia akan bahagia, dan itu menjadi tabungan dia untuk kesehatan mental. Nah, itu catatan supaya tidak kita supaya tidak terlalu memandang bahwa ini negatif atau ini ilusi semata, tidak ya. Tapi ada sisi lain memang. Sisi lain adalah kebahagiaan itu kan cenderung dimengerti sebagai sesuatu yang saya alami, ya. Artinya lalu ketika orang mengukur seberapa baik saya itu dengan ukuran seberapa bahagia saya itu kan lalu merujuk pada apa yang saya alami secara personal. Nah, gambaran itu memungkin atau mengurangi kemungkinan untuk melihat yang lebih luas dari diri saya, karena ukurannya adalah memang ke apa yang saya rasakan. Orang menyebutnya sebagai ukuran individualistik. Nah, itu saya kira akan cocok dengan model ideologi yang pursuit of happiness itu kan, katakanlah orang menyebutnya, kalau Paulo Freire itu menyebutnya sebagai naif individualism. Ya. Nanti pada studi-studi tentang keyakinan akan dunia yang adil, ternyata ditemukan bahwa orang yang merasa puas dengan hidupnya itu juga merasa dunia itu adil. Nah, ketika orang merasa dunia itu adil, tidak ada lagi hal yang perlu dilakukan kecuali ya itu memperbesar rasa kebahagiaan saya dengan berbagai cara. Nah, itu semua rujukannya ke individualisme ya, yang disebut naif individualisme. Saya pikir ini juga pernah dibicarakan oleh seorang psikologi, ya orang yang secara khusus mendalami psikologi budaya gitu ya, yang mungkin kita mengenalnya namanya Karl Rahner gitu ya. Dia juga mengatakan bahwa problem kebahagiaan itu muncul, mungkin bukan problem tapi lebih ke perkara gitu ya. Artinya dia bukan selalu dilihat sebagai masalah, tetapi ini menjadi fenomena gitu ya. Fenomena kebahagiaan atau tuntutan untuk menjadi bahagia itu muncul bersamaan dengan yang disebut entrepreneurialism gitu ya. Atau ya apa itu sebutannya, kewirausahaan atau apa gitu ya. Nah, di dalam dunia yang demikian, Ratner mengatakan bahwa yang menjadi penentu kebahagiaan itu adalah diri sendiri, kapasitas individualnya, dan tujuannya adalah menggenjot gitu ya, menggenjot semacam keunikan dirinya gitu ya. Mungkin begitu ya yang dikatakan sebagai bahwa kebahagiaan ini cenderung relatif lebih individual gitu ya. Dan problemnya adalah kemudian ketika kebahagiaan ini dipahami dalam ranah yang individual belaka, artinya problem-problem struktural seperti katakanlah begini. Orang kalau di Indonesia pernah beberapa kali terbit yang orang miskin dilarang apa gitu ya. Orang miskin dilarang sakit, orang miskin dilarang sekolah. Apakah di sini juga kemudian mungkin nggak sih kita semacam ada judul baru yang orang miskin dilarang bahagia gitu, mungkin nggak? Atau artinya itu ya nggak akan pernah terselesaikan persoalan kebahagiaan yang kita anggap ini tadi, bisa nggak ketika itu secara sistemik atau secara struktural memunculkan sebuah kesejahteraan bersama gitu? Kalau tadi yang menarik, apakah orang miskin nanti dilarang bahagia? Saya kira kalau Anda jadi penguasa, saya kira Anda akan membuat orang miskin itu bahagia, supaya ya tadi orang yang puas dengan dirinya sendiri, dengan dunianya, dengan dirinya, subjective well-being itu punya korelasi kuat dengan tadi, dunia itu adil. Maka kalau orang miskin bisa merasa bahagia, yang paling berbahagia adalah para penguasa, karena mereka tidak akan melawan. Kira-kira kan sederhananya itu. Nah, tapi lebih jauh begini, naif individualism itu kan kaitan dengan cara pandang begini, bahwa apapun yang terjadi pada kehidupan saya itu semata-mata ditentukan oleh diri saya, kira-kira begitu ya. Dan itu kaitannya nanti dengan yang tadi disebut kewirausahaan. Kewirausahaan itu kan menyerahkan semuanya pada si pelakunya. Nah, paling sederhana begini, kalau kamu miskin ya karena kamu nggak punya usaha, kamu kurang usaha.
Itu yang disebut naif individualism itu. Nah, akibatnya ya ini ada kecenderungan orang-orang yang mengarah pada naif individualism itu untuk katakanlah tadi believe in justice, merasa dunia itu adil, itu akan cenderung bersikap negatif terhadap orang miskin. Dalam arti menyalahkan. Kalau ada kejahatan ya dia akan menyalahkan korban, bukan menyalahkan sistem atau menyalahkan orang-orang yang bertanggung jawab, tidak. Nah, semacam apa? Mengganti perhatian dari ke penyebab menjadi ke si diri korban itu. Sumbernya adalah itu. Nah, kalau beberapa studi kan menunjukkan sebenarnya naif individualism itu kan tahap antara pada tingkat kesadaran, kita anggap saja ini semacam kesadaran kritis misalnya, itu dia berada di tengah. Yang paling bawah itu adalah ketika orang merasa bahwa hidup saya itu nasib, orang menjadi bahagia atau menjadi buruk atau menjadi sukses itu karena nasib, lalu berubah menjadi perkembangannya menjadi karena kamu, karena dirimu sendiri. Nah, lalu model yang katakanlah model kesadaran kritis itu memindah titiknya, bukan lagi pada si individu, tapi pada hubungan antar orang, pada hubungan antar sistem. Artinya sistem-sistem menentukan apa yang terjadi pada saya. Tidak sekedar tidak sekedar itu perkara urusan saya, tapi katakanlah ini, saya menjadi miskin itu bukan sekedar karena saya atau karena orang tua saya, tapi ini kaitannya dengan masyarakatnya. Nah, yang menjadi problem kan itu, ketika naif individualism itu mengurung orang, sehingga dia tidak bisa melihat bahwa apa yang terjadi pada seseorang itu tidak melulu tanggung jawab orang itu. Ya. Oke, berarti artinya dengan demikian kita mungkin bisa membuat sebuah kesimpulan gitu ya. Kira-kira kalau orang yang berbahagia, ya bahagia penting gitu ya. Kira-kira yang tadi kita penting. Tetapi karena melindungi ya secara kesehatan mental. Secara kesehatan mental itu melindungi. Tapi tunggu dulu gitu ya. Cara kita berbahagia ini yang bagaimana dulu gitu ya kira-kira. Yang apakah kemudian itu berbahagia yang sifatnya sangat individualistik atau yaitu berbahagia kita itu sambil menyingkirkan hal lain yang tidak biasa kita bayangkan gitu ya. Misalnya dunia-dunia seperti dunia yang tadi katakanlah dunia orang-orang yang tersingkir, yang terdiskriminasi gitu ya, atau orang-orang yang mengalami opresi gitu ya kalau bahasanya di dalam mungkin di psikologi. Saya pikir itu ya Pak, ketika kita ngomong kebahagiaan juga perlu hati-hati bahwa sebenarnya yang kita omong ketika kita ngomong kebahagiaan itu kita pada level yang mana gitu ya kira-kira. Ya. Selain itu saya kira ada satu lagi soal ekologis. Ya, ketika kita merasa dunia itu memang sudah baik-baik saja, lalu kita lupa bahwa dunia itu makin lama itu memang makin buruk. Nah, saya kira dua hal itu problem. Oke, sebagai penutup mungkin begini. Artinya kemudian kalau saya ini tadi mungkin dengan apa ya dengan lancang menyimpulkan gitu ya kira-kira. Enggak, saya cuma menambahkan sesuatu. Oh ya. Dengan lancang menyimpulkan dari Pak Didi, artinya ketika kita menghadapi problem ekologis, katakanlah seperti itu, maka ketika itu dibalikkan ke dalam naif individualism gitu ya. Artinya ketika kita ngomong bahwa jangan buang sampah sembarangan, kita mempraktikkan itu belum cukup gitu ya. Karena itu baru menyelesaikan problem individual. Tetapi itu penting untuk dilakukan gitu ya. Apa yang lebih penting untuk dilakukan lanjutannya gitu ya, yang nggak sampai cuma individualisme adalah bagaimana itu menjadikan kesadaran akan lingkungan ini bukan sekedar kesadaran individual tapi menjadi kesadaran yang lebih sosial atau struktural atau yang kritikal tadi ya mungkin. Oke, begitu dan jangan lupa bahwa kita ya bahagia boleh kok, silahkan bahagia, tetapi ya itu Anda perlu mempertanyakan lebih lanjut sebenarnya apa sih artinya bahagia, apakah kebahagiaan kita sendiri itu memang ya cuman milik kita atau bagaimana dengan lingkungan di sekitar kita, apakah juga mereka atau orang-orang tertentu menikmati kebahagiaannya juga. Oke, begitu.